Film ini menceritakan seorang pelukis jalanan bernama Ke Huan yang masih hidup pas-pasan dan hanya tinggal di kos-kosan. Dan pria botak ini bernama Lei Zhengfi. Ia adalah seorang pelukis yang sudah terkenal. Terkadang Lei Zhengfi menjualkan lukisan Ke Huan. Walaupun saling kenal, mereka adalah rival. Karena wanita dari pria botak ini adalah mantan dari Ke Huan. Walaupun hidup pas-pasan, Ke Huan mempunyai pacar yang cantik. Ia bernama Si Aoyin. Si Aoyin ini adalah tunanetra. Ke Huan ini tinggal bersama temannya bernama Meng Fa. Ia juga seorang pelukis jalanan. Meng Fa ini menghabiskan uang hasil lukisnya untuk menyawer wanita pujaannya di media sosial, juga untuk membeli lotre. Suatu malam, Ke Huan melihat pesawat UFO dan terlihat alien turun dari pesawat itu. Ke Huan mencoba mengambil gambar dengan HP, namun ketahuan karena lampu flashnya menyala. Alien itu langsung menghilang dengan pesawatnya. Tapi ternyata alien itu meninggalkan sebuah pensil. Setelah bangun di pagi hari, Ke Huan hanya menganggap kejadian itu sebuah mimpi. Namun ternyata di meja ada sebuah pensil yang sama persis dengan kejadian semalam. Pada waktu Ke Huan melukis, ia kehabisan pensil. Maka ia mencoba pensil dari alien itu. Ia mengetesnya di sebuah kertas dengan membuat lingkaran. Namun secara ajaib, dari lingkaran itu keluar batu hitam. Penasaran, Ke Huan akhirnya menggambar sebuah apel. Dan benar saja, secara ajaib, dari gambar apel itu keluar apel merah yang sesungguhnya. Ia mencoba menggigit apel itu untuk mengetes keaslian dari apel. Dan benar saja, apel itu terasa sangat nyata. Ke Huan menceritakan kejadian itu kepada temannya Meng Fa. Meng Fa pun tidak percaya. Namun untuk membuktikannya, Meng Fa meminta Ke Huan untuk menggambar batangan emas. Namun setelah ditunggu, gambar itu tidak memunculkan batangan emas. Kesal, Meng Fa pun akhirnya menyobek kertas itu dan melemparkannya ke jendela. Secara ajaib, ternyata di luar gambar itu berubah menjadi batangan emas yang mengenai seorang pria tua. Awalnya pria tua itu pun marah, tapi setelah ternyata yang dilempar itu adalah emas, maka ia pun tak jadi marah dan langsung pergi membawa emas itu. Semakin yakin dengan keajaiban pensil ini, akhirnya mereka berdua menggambar emas yang lebih besar dan juga menggambar sebuah rumah. Namun menggambar sebuah rumah ini menyebabkan masalah karena rumah itu tiba-tiba muncul di tengah jalan yang tentu saja mengganggu orang dan bisa melanggar hukum. Akhirnya mereka menghapus gambar rumah itu. Dan secara ajaib rumah itu pun juga lenyap. Akhirnya mereka berpikir lebih baik menggambar uang untuk bisa membeli rumah. Dan akhirnya mereka menggambar tumpukan uang. Dan benar saja gambar itu berubah menjadi tumpukan uang yang memenuhi seluruh ruangan. Dan begitulah akhirnya mereka berdua kaya dalam semalam. Sebelum pergi meninggalkan kos-kosan, mereka mengtraktir semua teman-temannya membayar uang sewa selama 100 tahun. Kemudian mereka pergi meninggalkan kos-kosan. Langkah yang pertama mereka lakukan adalah memberi rumah. Di kantor properti terlihat pria botak yang merupakan rival dari Ke Huan sedang membeli rumah. Namun sepertinya ia tidak mampu membeli rumah seharga 15 juta yuan. Dan datanglah Ke Huan dan Meng Fa. Pria botak ini terkejut karena mereka berdua mampu membeli rumah seharga 50 juta yuan. Dan mereka membayarnya secara cash. Dan terlihat pegawai properti semua menghitung uang itu karena memang jumlahnya sangat banyak. Kemudian Ke Huan mengajak pacarnya Si Aoyin ke rumah baru.
dan mengajakkan pesta yang meriah. Di sini Kehuan melamar si Aoyin. Namun sepertinya si Aoyin tidak bisa menerima lamaran Kehuan karena merasa tidak pantas statusnya sebagai tunanetra. Kemudian Kehuan menggambar bola mata untuk pacarnya. Ia mencontoh mata seorang artis terkenal. Namun sepertinya cara ini tidak berhasil karena bola mata itu tidak masuk ke dalam diri pacarnya. Kemudian Kehuan mengambil cara melukis seluruh tubuh dari pacarnya, lengkap dengan matanya. Kemudian terjadilah hal ajaib. Tubuh pacarnya ini menghilang dan tersedot masuk ke dalam lukisan. Dan kemudian pacarnya muncul kembali dari lukisan itu lengkap dengan matanya. Kemudian di berita muncul berita yang aneh dan menghebohkan, di mana ada seorang artis terkenal yang tiba-tiba kehilangan bola matanya saat sedang syuting. Kemudian ada seorang warga yang tiba-tiba kehilangan rumahnya lenyap dalam sekejap. Ada lagi seorang yang melapor ke polisi bahwa ia kehilangan mobilnya saat sedang mengendarai. Dan kasus hilangnya uang di sebuah bank yang lenyap hanya dalam sekejap. Polisi pun sangat bingung dengan semua kasus ini. Belum selesai kasusnya, ada lagi laporan hilangnya balon udara secara tiba-tiba. Dan terlihat Kehuan dan Mengfa menaiki balon udara bersama pasangannya masing-masing. Mereka semua bersenang-senang menikmati hiburan, karena memang sudah memiliki kehidupan yang mewah. Dan terlihat si Aoyin pun sudah mau hidup bersama Kehuan, karena ia sudah bisa melihat. Sebagai seorang pelukis, Kehuan mempunyai impian untuk bisa mengadakan acara pameran lukisan sendiri. Karena memang dari dulu cita-citanya tidak pernah terlaksana karena memang tidak mempunyai biaya. Namun sekarang ia sudah mempunyai uang yang banyak. Jadi untuk mengadakan pameran lukisan itu pun sangat mudah. Ia mendatangi kawannya yang gondrong ini untuk mengadakan acara pameran lukisan. Dan tentunya dengan biaya yang sangat mahal. Melihat biaya yang dikeluarkan Kehuan sangat besar, si gondrong pun ini sangat senang. Dan terlihat si botak mengawasi Kehuan dengan teropong. Ia masih heran kenapa Kehuan bisa berubah menjadi kaya hanya dalam semalam. Ia masih menebak-nebak apakah ia mencuri, merampok, atau memang menang lotre. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki, namun hasilnya masih nihil. Kemudian ia melihat berita tentang kasus hilangnya rumah, uang, mobil, dan sebagainya. Merasa kasus itu ada hubungannya dengan Kehuan, si botak pun menelepon polisi. Ia mengatakan bahwa Kehuanlah dibalik kasus-kasus itu, karena terbukti Kehuan bisa kaya hanya dalam semalam. Dan tibalah acara pameran lukisan Kehuan. Terlihat pria botak pun ikut hadir. Dan juga dua orang polisi yang juga hadir di pameran Kehuan. Yang tentu saja dua orang polisi ini sedang melakukan penyelidikan. Merasa ada bukti, polisi pun menginterogasi Kehuan dan Mengfa. Keduanya ditanya kenapa ia bisa kaya dalam semalam. Mereka pun dikaitkan dengan hilangnya uang di bank, rumah, dan mobil. Akhirnya Kehuan mengaku kepada polisi bahwa ia mempunyai kemampuan khusus. Untuk membuktikannya, polisi meminta mereka membuat mobil Ferrari. Dan benar saja tiba-tiba muncul mobil Ferrari merah di hadapan para polisi ini. Dan akhirnya Kehuan dan Mengfa dibebaskan karena memang belum ada cukup bukti. Kehuan dan Mengfa akhirnya menyadari barang yang datang dari lukisan itu sebenarnya adalah milik orang lain yang berpindah ke diri mereka. Yang termasuk kedua mata si Aoyin yang datang dari lukisan merupakan milik seorang artis terkenal. Di kantor polisi, polisi pun masih bingung dengan mobil Ferrari ini. Dan benar saja, ternyata ada laporan kehilangan mobil Ferrari di sebuah toko. Terlihat polisi masih mengawasi rumah Kehuan.
Mereka masih belum bisa menangkap Kehuan dan Mengfa karena memang bukti belum cukup. Di dalam, Kehuan dan Mengfa pun khawatir jika nantinya mereka akan ditangkap polisi. Dan tiba-tiba datanglah tamu seorang wanita. Wanita ini adalah istri pria botak yang merupakan rival dari Kehuan. Wanita ini terlihat penuh luka di wajahnya. Sebenarnya wanita ini dulu adalah pacar Kehuan, namun telah direbut oleh pria botak itu. Sambil minum, wanita ini menceritakan kesedihannya selama bersama pria botak. Ia menyesal telah meninggalkan Kehuan. Terhanyut, Kehuan akhirnya pun minum bersama mantannya. Ia pun sampai mabuk parah dan menceritakan tentang pensil ajaib. Dan terlihat pria botak telah mengawasi kejadian itu dari kamera yang telah dipasang ke tubuh wanitanya. Tersadar di pagi hari, Kehuan kaget ternyata dua orang polisi sudah berada di dalam rumahnya. Akhirnya Kehuan dan Mengfa berdiskusi. Ia memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Setelah berdiskusi yang rumit dan panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk menyerahkan pensil ajaib itu. Tapi alangkah terkejutnya, ternyata pensil ajaib itu sudah hilang di dalam berangkas. Dan ternyata pria botak yang mencurinya. Ia berpura-pura menjemput istrinya. Dengan pensil ajaib, pria botak ini melakukan hal gila. Ia membuat helikopter, kemudian membuat gedung yang mewah yang akan digunakan untuk pameran lukisan. Bahkan ia membangun istana yang megah tanpa mengetahui apa dampak yang telah ia lakukan. Belum puas, pria botak ini pun ingin mendapatkan istri baru. Ia pun melukis seorang wanita pemenang putri kecantikan. Dan secara tiba-tiba, putri kecantikan itu pun hilang dari sebuah acara. Kemudian muncul di hadapan pria botak ini. Kemudian datanglah rombongan polisi. Polisi meminta pria botak ini untuk menyerahkan wanita itu dan menghapus gambar istana ini. Karena istana ini berdiri di bandara. Tidak menyerah, akhirnya pria botak ini memikirkan sesuatu. Ia pun memutuskan untuk berpindah ke planet lain. Akhirnya ia menggambar sebuah pesawat UFO. Dan tiba-tiba di atas mereka pun muncul pesawat UFO yang ia gambar. Dari pesawat itu muncul 3 alien. Alien itu menyerang Kehuan karena menuduh ia telah mendatangkan dirinya dan pesawat ke sini. Setelah diberitahu, akhirnya alien itu melepaskannya. Dan tanpa diduga, pria botak ini menciptakan sebuah tank. Walaupun begitu, pria botak ini pun tidak sanggup melawan 3 alien yang sangat kuat ini. Mereka pun dilempar keluar dari dalam tank. Akhirnya pria botak ini pun menyerahkan pensilnya. Tapi ternyata alien itu sangat marah karena pensilnya telah rusak. Kemudian alien itu pun menyiksa pria botak ini. Melihat itu, akhirnya Kehuan mengaku bahwa ialah yang telah merusak pensil itu. Mendengar kejujuran Kehuan, akhirnya alien itu pun tidak jadi menghukumnya. Kemudian alien itu pun menghapus semua benda yang telah dipindahkan oleh pensil ajaib, termasuk kedua mata milik si Aoyin. Dan akhirnya ia pun kembali tidak bisa melihat. Tapi ia pun terlihat ikhlas dengan takdir ini. Dan terlihat putri kecantikan ini pun kembali ke tempat acaranya. Begitu juga dengan pria tua ini, tiba-tiba emasnya lenyap. Begitu juga dengan mobil, emas, dan pakaian yang dihasilkan dengan pensil ajaib itu akhirnya kembali ke asalnya. Bapak kepala botak ini kehilangan pakaiannya karena ia memakai pakaian dari pensil ajaib. Dan ternyata alien itu melakukan kesalahan karena pesawat yang ia naiki ternyata sudah berpindah ke tempat asalnya. Maka ia pun segera mengejar pesawat itu. Dan akhirnya bapak kepala botak pun dan pengawalnya ditangkap polisi atas tuduhan percobaan pemerkosaan dan mengganggu kepentingan publik.
Dan terlihat inspektur menghargai kinerja dari Ke Huan. Dan film pun selesai.